Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Ratu Cleopatra. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Seberapa aneh perilaku syahwat Cleopatra? Dan benarkah? Apakah ia hidup di zaman Nabi Musa? Menapaki jejak masa lalu bagi sebagian orang merupakan sebuah tamasya yang sangat mengasyikkan. Saat membaca kisah-kisah masa lampau, kita diajak melintasi ruang waktu yang terpaut jauh, membayangkan bagaimana kehidupan yang berlaku pada masa itu, meskipun tak persis betul. Yang jelas, dengan mempelajari sejarah, selain memperkaya pengetahuan kita akan masa lalu, juga akan membuat kita semakin memahami bagaimana kehidupan itu bergulir. Salah satu peristiwa sejarah yang mestinya tidak akan kita abaikan adalah kehadiran Cleopatra. Menurut pemaparan sebuah situs resmi, Cleopatra sejatinya adalah satu-satunya ratu Mesir yang menjadi semacam pastor atau abdi langsung dari Dewi Yunani. Ia dicintai oleh masyarakat pada zamannya, bukan hanya karena kecantikannya saja, namun juga karena kuatnya gairah seks yang dia miliki. Sejarah menuliskan bahwa pada sebuah malam acara kerajaan, daya pikat Cleopatra betul-betul kuat saat dia melakukan pelatihan atau oral seks kepada 100 orang pria yang menjadi tamunya. Dalam mencapai kedudukannya sebagai abdi langsung dari Dewi Yunani, Cleopatra harus berhasil melakukan hubungan intim dengan 1000 pria yang berbeda dalam waktu 10 hari, yang pada masa itu seminggu sama saja dengan 10 hari. Memang, pada zaman Mesir kuno dahulu, kelakuan esek-esek merupakan bagian penting dari keyakinan yang dianut masyarakatnya. Sebagai bentuk untuk melakukan penebusan dosa, seorang pria harus berhubungan intim dengan abdi langsung dari para dewi, yakni Ratu Cleopatra, dan harus mengalami ejakulasi di dalam vagina Cleopatra. Hal ini bertujuan agar ia bersih dari segala dosa dan sebagai penjamin kesuburan. Dalam zaman modern sekarang, Cleopatra masih sering menjadi patokan kecantikan para wanita. Hal ini bisa dilihat dari setiap film yang mengisahkan tentang Cleopatra. Pemeran wanitanya pasti kemudian diakui dunia sebagai salah satu wanita tercantik. Terlepas dari benar atau salah kisah miring terhadap ratu kecantikan Cleopatra, berikut ada satu catatan penting dari ahli sejarah muslim. Dalam sebuah kesempatan, di tengah-tengah Kiai Haji Muhammad Syaifuddin Amirin menyampaikan uraian mengenai tafsir Al-Jalalain, sempat menyinggung nama Cleopatra. Kala itu, kepada seluruh jamaah, beliau menanyakan apakah tokoh yang satu ini nyata atau hanya cerita fiksi belaka. Menanggapi pertanyaan itu, para jamaah agak ragu-ragu untuk menjawab. Beberapa dari mereka tampak menjawab, akan tetapi suaranya tak begitu lantang terdengar. Sementara yang lain memperlihatkan sikap yang bimbang. Keraguan-keraguan itu mempunyai kiai muda asal Pekalongan ini memberikan penekanan kembali pertanyaannya. Akan tetapi, lagi-lagi suara para jamaah terdengar mengembang, tampak kurang yakin. Kiai Haji Muhammad Syaifuddin Amirin pun tampak geli untuk menyaksikan pemandangan demikian. Dalam tawanya yang lirih, beliau lantas memaklumi keadaan tersebut, sekalipun nama yang beliau sebut itu tak asing lagi di telinganya. Namun, kebanyakan orang mendengar nama itu hanya dari film. Tak sedikit pula yang menyangka bahwa nama Cleopatra semata-mata adalah tokoh fiksi. Padahal, selain difilmkan banyak para peneliti, terutama peneliti barat yang sangat bersemangat melakukan penelitian, terutama tentang kehidupan Ratu Mesir di tengah-tengah bangsanya. Kemudian, mereka juga menuliskan sejarah tentang tokoh legendaris Ratu Mesir itu. Begitu banyak judul buku tentang tokoh yang satu ini,
Salah satunya, sebagaimana yang disebut sama Kiai, adalah kitab Tarikh Palestina. Di dalam kitab itu, masa Cleopatra berkuasa setelah 600 tahun dari zaman Nabi Musa alaihissalam. Namun, ada pula yang menyebutkan bahwa 2000 tahun setelah era Nabi Musa. Wallahu a'lam. Sampai saat ini, penggalian sejarah Mesir masih terus berlangsung, melibatkan banyak sarjana dari berbagai negara. Makanya, sebagaimana diungkap Kiai Saifuddin, sapaan akrab beliau sebagai generasi masa kini, siapapun mestinya gemar-gemarlah untuk membaca. Memang, membaca itu butuh ketekunan dan ketelitian. Akan tetapi, insya Allah akan datang manfaat yang lebih. Yang mudah memang nonton film, akan tetapi khususnya film cerita yang sudah kebanyakan mengandung fiksi, maka perlu kita semua lebih tekun untuk membaca buku-buku atau kitab-kitab. Semakin banyak yang kita baca, akan semakin banyak yang kita serap dan juga semakin luas wawasan kita. Dengan membaca, kita ngertinya tidak sepotong-potong, ujar Kiai. Ketika Cleopatra berkuasa, Mesir diambang kehancuran. Cleopatra adalah ratu Mesir terakhir. Dalam beberapa catatan yang ditulis oleh pengarang-pengarang Arab, citra ratu Mesir yang terakhir ini sangatlah berbeda dengan pandangan Barat. Cleopatra atau dalam bahasa Arab yang disebut dengan Kilbara, Kalbara, atau Kilibara, merupakan putri dari Ptolemy atau Bounce. Ia memerintah Mesir selama 20 tahun. Setelah ayahnya mangkat, umumnya catatan-catatan itu menunjukkan bahwa Cleopatra adalah seorang ratu yang bijaksana. Ia adalah seorang filsuf perempuan. Konon, ia juga dikenal sebagai seorang ahli matematika yang ulung, ahli juga di bidang kimia. Bahkan, keahliannya di bidang kimia inilah yang membuat Mesir sangat dikenal dengan wangian parfum yang alami. Dengan kecakapannya di bidang kimia, dikisahkan pula jika Cleopatra gemar meracik obat-obatan. Gambaran lain tentang Ratu Mesir yang terakhir ini menunjukkan betapa ia adalah seorang sarjana yang hidup di antara para pemikir yang mumpuni. Sehingga ketika memimpin Mesir, ia tak jarang memperlihatkan kedekatannya dengan para filsuf. Maka, tak mengherankan pula jika ia dikenal pula sebagai seorang diplomat ulung, serta seorang ahli strategi. Sebagai seorang ahli strategi, Cleopatra tergolong orang yang cerdas. Ia sangat mengetahui ambisi para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Romawi. Maka, dalam upaya mempertahankan kerajaan Mesir, ia tempuh segala cara agar tidak dikuasai kekaisaran Romawi. Namun ia sadar bahwa di dalam usahanya tersebut, ia juga telah melakukan kesalahan. Hal itu membuat kedudukan Mesir semakin terjepit dan kursi kekuasaannya pun terancam roboh. Sementara, benteng pertahanannya pun rentan dijebol. Alhasil, ia pun memilih jalan pintas untuk mengakhiri kekuasaannya dengan cara yang tragis. Itu dilakukan agar kekaisaran Romawi tidak memiliki catatan tentang penaklukan terhadap dirinya dan terhadap kerajaannya. Jadi, sekalipun pada akhirnya kekaisaran Romawi berhasil menguasai Mesir, namun kisah penaklukan terhadap kepemimpinan Cleopatra bisa dibilang tidak pernah ada. Yang ada, Cleopatra memilih mengakhiri hidupnya di dalam istananya dengan cara bunuh diri. Dua nama pengarang Muslim yang menuliskan kisah fenomenal tentang Cleopatra itu adalah Ibnu Abdul Al-Hakam Aba Al-Hasan dan Ibnu Al-Husain Al-Mazhab. Ibnu Abdul Al-Hakam adalah pengarang berkebangsaan Mesir yang menuliskan kisah Cleopatra setelah 150 tahun Mesir di bawah kendali dan geografis kelahiran Baghdad tahun 283 Hijriah atau 895 Masehi, dan kemudian meninggal di pusat negara Mesir
pada 345 Hijriah atau sekitar 956 Masehi. Al-Mas'udi masih segaris keturunan dengan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah. Dua pandangan yang berbeda ini memberikan kita banyak pelajaran berharga, terutama berkenaan dengan sikap bijaksana para ahli sejarah. Semestinya, yang baiklah yang diambil untuk kita jadikan ajaran dan amalkan, sementara yang buruk cukuplah menjadi pengetahuan, tanpa harus turut menjelek-jelekan yang sudah lewat. Kalaupun kita memiliki cukup pengetahuan tentang hal-hal buruk dari masa lalu, mestinya kita tempatkan sebagai bagian dari ikhtiar kita untuk mengoreksi diri kita sendiri, mengevaluasi diri kita, agar kita tidak sampai mengulangi perihal yang sama. Selain itu, dengan cara yang dilakukan oleh ahli kedua sejarah Islam ini, kita mendapatkan pemahaman bahwa menghargai masa lalu itu lebih utama dibandingkan memberikan gambaran buruk atas masa lalu. Sebab dengan cara ini pula, sikap optimis dapat dibangun demi mewujudkan peradaban yang jauh lebih baik lagi dan jauh lebih maju. Allahu a'lam bishawab. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.